wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, NIM 2004020807, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan memperbaiki absen Bahasa Indonesia dengan catatan saya akan menjelaskan materi tentang teks laporan ilmiah. Membangun konten teks laporan. Pengertian teks laporan. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Yang kedua, mendefinisikan laporan sebagai cara penyampaian informasi oleh penulis atau suatu badan kepada seseorang atau badan lainnya atas tanggung jawabnya. Yang ketiga, jadi laporan merupakan informasi yang dibuat berdasarkan data pendukung yang lengkap dan dibuat apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Tujuan laporan adalah yang pertama mengenal masalah, yang kedua memberikan maklumat dan fakta, yang ketiga mencadangkan penyelesaian, yang keempat mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan, kelima membuat kesimpulan, keenam menilai suatu penyelidikan atau aktivitas, yang ketujuh membuat rekod sesuatu peristiwa, ke-8 menganalisis aktivitas perniagaan, ke-9 mensintesis suatu plan tindakan, yang ke-10 menguraikan suatu peristiwa, prosedur tindakan, dan lain-lain. Manfaat laporan. Yang pertama, bagi peneliti, laporan menjadi bukti bahwa peneliti dapat menemukan sesuatu. Yang kedua, bagi pelaksana kegiatan, laporan menjadi bukti bahwa tugas telah dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, bagi pihak-pihak yang diserahi laporan, laporan memberikan gambaran atau masukan mengenai pemecahan masalah yang telah diteliti atau sesuatu yang telah dilaksanakan. Ciri-ciri laporan. Yang pertama, ringkasan. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, logis. Yang keempat, sistematis. Yang kedua, menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Melaporkan hasil peneliti atau hasil kegiatan, termasuk pengelolaan dan analisis data. Dalam bentuk tulisan, tindakan mudah sering sekali peneliti atau pelaksana kegiatan mengabaikan pentingnya penulis laporan, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi ketepatan waktu pelaporan. Ada banyak jenis-jenis teks laporan yang bisa kita temukan, diantaranya adalah teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Menelusuri model teks laporan penelitian. Teks laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang terkait dengan proses kegiatan penelitian. Secara garis besar, tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 3 menurut pihak yang dapat memanfaatkan hasilnya, yaitu yang pertama, para ilmuwan, karena dengan penemuan melalui peneliti, maka kesahan ilmu pengetahuan akan bertambah luas. Yang kedua, pemerintah, birokrat, atau pengambilan kebijaksanaan yang lain, informasi yang diperoleh dari peneliti akan bermanfaat. Kebijakan tersebut cukup kuat karena berupa data aktual. Yang ketiga, masyarakat luas, baik secara perorangan maupun kelompok. Adanya informasi dari pendidik penelitian inilah maka kehidupan manusia menjadi lebih dipermudah. Langkah-langkah penulisan teks laporan penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua, landasan teori atau tinjauan pustaka. Teori yang menjelaskan dan mengkaji variabel. Yang ketiga, metodologi penelitian.
jenis peneliti yang dilakukan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan proses penilaian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Data disajikan dan dianalisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan. Pada pembahasan hasil penelitian, untuk setiap variabel dibahas satu persatu. Yang kelima adalah penutup. Menelusuri laporan teks kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah teks yang disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Teks laporan ini dibuat oleh sekelompok atau perorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Teks laporan ini digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemberi pendapat, atasan, ataupun sponsor kegiatan tersebut. Langkah-langkah penulisan teks laporan kegiatan. Yang pertama tuh ada pendahuluan, latar belakang kegiatan, gambar tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, pemanfaat, dan strategi gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan, rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan tahapan. Yang ketiga, deskripsi kegiatan, nama kegiatan, lokasi, waktu, dan pelaksanaan adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu. Yang keempat, penutup. Pernyataan simpulan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik, relatif, lancar, dan bermanfaat. Saran yang ditulis adalah saran perbaikan yang berguna bagi kegiatan yang akan datang. Merekonstruksi teks laporan. Merekonstruksi teks laporan adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Tata cara merekonstruksi teks laporan. Yang pertama, tentukan teks laporan yang akan direkonstruksi. Yang kedua, bacalah teks laporan itu dengan teliti dan pahami struktur teks sebagai isinya. Yang ketiga, ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimat sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dengan genre mikro yang ada. Yang keempat, rangkaikanlah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Yang kelima, sebelum dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir, periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang ada hasilnya. Kesimpulan, laporan memiliki manfaat bagi peneliti atau pelaksana kegiatan sebagai bukti penemuan atau pencapaian tugas, dan bagi pihak yang menerima laporan sebagai gambaran atau masukan mengenai pemecahan masalah atau kegiatan yang dilaksanakan. Laporan juga penting sebagai dasar penentuan kebijakan, penyusunan rencana kegiatan berikutnya, pemantauan perkembangan kegiatan, dan sebagai data sejarah. Merekonstruksi teks laporan adalah menyusun kembali teks dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi tetap mempertahankan struktur, isi, dan genre mikro yang ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.